Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab. Apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asal, minggat deh. Minggat ya jadi mau minggat kan gak punya tujuan, asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jenenge minggat itu ya gak, ya sekenanya. Gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur, saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Dudi dulu. Terus Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadin, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan, santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa antas fanak ini kuntum nadal. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang dicintai. Tapi karena dia Nabi, uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus ning omah berarti bodoh nih. Wong omah ana adab kok dene tengok. Bareng diinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ana adab. Mulane wonge rawani ning omah. Itu unike pangeran. Jadi mau dekne ora minggat ya salah. Mau dekne ora minggat berarti kaume jare apa ana adab ana gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ana tenan rak melayu, nyatane gak melayu. Jadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nek minggat jadi salah, Nabi sih ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, mbah-mbahnya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang Simtud Duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, gue rawali. Aku rawani niru. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani niru. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lah udah di pengiran kadung seneng, salah lah ya sampai wae seneng. Itu waj'al sayyiati man ahbabta. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kok cah cilik? Gue seneng cah cilik. Salah wae lucu. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ana wonge. Wah, berarti azab mau turun betul. Andai kan azab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di rumah. Tenang. Wes barang mulai malam Kamis, azab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, ambek pengenan ditampa tobaté. Wes gak sida tak azab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul khutu bahwa terus falaula annahu kana minal musabbihin la bi fi batni la yaumi
Yubasun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi, terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenuwa? Baik-baik saja. Kabar awal mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu. Lalu pangeran ambek kekasih itu, yo pangeran yo bully itu. Wah itu beda-bedaan. Wong kekasih pangeran ambek pangeran. Aku ora kreatif itu langsung diadab. Tadi pangeran ambek kekasih iku beda ora koyo. Akhirnya biru dramane mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang goleki tenan, mergo nalem kemis ku ana adab tenan. Cuma terus do tobat. Nah disebut falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya ra sida dari pangeran. Iku kaum Nabi ten. Iku ya barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah. Iku nak nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning omah. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak pamit. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran beda. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya protes. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Ya memang ya ora usah jadi teroris, ya ora terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunya semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Dimaksud mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tan'im, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy, tidak boleh. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah, tidak saya perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Terus kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih bu hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fa wa ma ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Terus kata Nabi, kena ra gelem ngapus. Tanganku judono, aku sing ngapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan. Karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan. Karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang, ya enggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Lu takai setengah. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi jawab santai, bala ya saya masih Nabi.
Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya Kanjeng Nabi lucu. Ya agama iki wae pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing ngangkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku unik. Perjanjian wae manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadzal din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ana sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok apa ben, tetep Islam itu mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunya keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Islam. Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ana sing alim koyo. Berarti Islam menarik zaman wis diregani negara, zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Makanya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudqatu. Pokoknya pangeran bakal ngebaro agamane ora masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga gitu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habibi. Kamu jangan masuk wilayah yang itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, mending ae. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini, Dok. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya Nabi. Oke dari Suhail, diskusi wae pikirannya Suhail kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbukanya. Dari Suhail, oke enggak masalah. Itu dok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sakjane Muhammad itu sapa? Konsep Islam ku piye? Dan semua yang cerdas dukung. Sakjane yo bener Muhammad ta. Nyembah watu pancen goblok tenan. Pancen yo goblok tenan wong watu kok di sembah. Terus nak Yahudi ora bener pisan, Nasrani yo ora bener pangeran Allah. Wah diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen yo tetep bener Muhammad. Tetep bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkaranya baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Medina, Umar sempat protes ning dalan. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatene taun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ana taune ya. Dadi ora ana taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat iku kan gak ana taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya ndak, ya sudah kalau enggak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak sugih rugen kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku ndongakno sugih tapi kan tanpa tahun. Iso suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam.
Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi ku gawe perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habibi. Itu kan kayak ya sudah seperti itu.